Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan kejadian majemuk probabilitas. Oke, pertama peluang. Peluang adalah cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa yang akan berlaku atau sudah terjadi. Peluang bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dijalankan untuk memahami kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam setiap permasalahan ada ketidakpastian yang diakibatkan suatu perbuatan yang sekali-kali berdampak lain. Pertama ada frekuensi relatif. Frekuensi adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dijalankan dengan banyaknya peristiwa yang diamati. Berikut rumus dari frekuensi relatif, yaitu frekuensi relatif munculnya kejadian A sama dengan banyak kejadian A yang muncul dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Misalnya, pada percobaan melempar mata uang logam sebanyak 100 kali, ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 30 kali. Berapakah frekuensi relatifnya? Yaitu 30 per 100 atau 3 per 10. Kemudian ke peluang. Peluang ada frekuensi perbandingan antara sama ya. Berarti peluang muncul angka yaitu banyak permukaan angka dibagi banyak kejadian yang mungkin terjadi. Pada percobaan melempar undi sebuah mata uang logam, maka peluang muncul angkanya yaitu 1/2. Karena mata uang logam itu ada gambar dan angka, maka peluang yang muncul angka yaitu 1/2. Kemudian ke ruang sampel. Ruang sampel adalah gabungan dari semua peristiwa hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S, yaitu contohnya pada pelemparan sebuah dadu merupakan S-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena mata pada dadu berjumlah 6. Kemudian ruang sampel pada pelemparan sebuah mata uang logam merupakan A dan G. Kenapa A dan G? Karena muncul angka dengan gambar, karena hanya 2. Menentukan ruang sampel. Ruang sampel dari hasil melempar 2 mata uang yang bisa ditetapkan dengan memakai tabel seperti berikut. Di sini kita memiliki 2 uang mata logam, yaitu ruang sampelnya merupakan AA, angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Kejadian A1 yang berisi 2 gambar yaitu gambar dan gambar. Kemudian kejadian A2 yang tidak berisi gambar yaitu angka dengan angka. Kemudian kita ke titik sampel. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Contohnya ruang sampel S merupakan AA, AG, GA, dan GG. Titik sampelnya merupakan AA, AG, GA, dan GG juga. Jika kita menginginkan titik sampel yang ada gambar dengan gambar, cuma satu, yaitu G dan G. Kemudian ke peluang kejadian A atau PA, disebut PA. Ada artinya adalah peluang A. Peluang kejadian bisa ditetapkan dengan cara sebagai berikut, yaitu misalnya ada contoh S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nilai jumlah ruang sampel yaitu 6. Kemudian A sama dengan 2, 3, 5, maka jumlah nilai kejadian A merupakan ada 3. Penjelasan tersebut menguraikan bahwa apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian A yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam jumlah A, NA atau jumlah A bisa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu peluang A sama dengan jumlah banyaknya anggota A dibagi jumlah banyaknya anggota ruang sampel. Kemudian kita ke nilai peluang. Nilai-nilai peluang yang didapatkan berpusat antara 0 hingga 1. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai peluang A secara matematis ditulis sebagai berikut. 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1 dengan peluang A adalah peluang sejatuh kejadian A. Apabila PA sama dengan 0, maka kejadian A merupakan kejadian mustahil, maka peluangnya adalah 0. Contohnya, matahari terbit di sebelah selatan merupakan kejadian mustahil, maka peluangnya adalah 0. Apabila peluangnya
apabila PA 1, maka kejadian A merupakan kejadian pasti. Contohnya, makhluk yang bernyawa pasti mati merupakan kejadian pasti, maka peluangnya adalah 1. Ada juga peluang kejadian bernilai antara 0 dan 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Contohnya, peluang seorang murid menjadi juara kelas. Apabila L adalah kejadian pelengkap dari kejadian A, maka peluang kejadian L merupakan 1 dikurangi peluang kejadian A. Secara matematis ditulis PL sama dengan 1 min peluang A, atau PL plus PA sama dengan 1. Contohnya, apabila peluang turun hujan pada hari ini 0,6, maka peluang tidak turun hujan pada hari ini yaitu 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah suatu kejadian merupakan harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dijalankan. Contohnya, rumusnya adalah frekuensi harapan sama dengan peluang A dikali banyak percobaan. Di sini ada contoh percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali. Maka peluang muncul mata 2 pada sebuah dadu yaitu 1/6. Frekuensi, kenapa 1/6? Karena peluang muncul mata 2 pada sebuah dadu, yaitu yang di anggota ruang sampelnya ada 6, hanya 1 mata 2 yang muncul. Kemudian frekuensi harapan muncul mata 2 sama dengan P mata 2 dikali banyak percobaan, yaitu 1/6 dikali 60 sama dengan 10 kali. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal pertama. Apabila kita melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu 4. Penyelesaiannya yaitu banyaknya anggota ruang sampel pada sebuah mata dadu yaitu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sampel mata dadu bernilai 4 yang berjumlah 1. Rumus untuk mencari peluang munculnya mata dadu 4 yaitu PA sama dengan jumlahnya banyak anggota sampel mata dadu bernilai 4 yaitu 1 dibagi banyaknya anggota ruang sampel yaitu 6, 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 4 adalah 1/6. Contoh soal kedua yaitu hitunglah peluang terambilnya sebuah kartu as pada sebuah permainan kartu bridge. Yang kita tahu banyaknya anggota ruang sampel pada kartu bridge yaitu 52. Kemudian titik sampel kartu as pada kartu bridge itu ada 4. As wajik, as tempe, as sekop, sama as keriting. Kemudian maka dari itu kita masukkan ke rumus peluang A sama dengan 4 yaitu titik sampel kartu as dibagi banyaknya anggota ruang sampel yaitu 52 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13 jika kita sederhanakan. Kemudian kita masuk ke probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Dalam probabilitas, suatu kejadian A yang terjadi dengan syarat kejadian B yang terjadi lebih dahulu atau akan terjadi, atau diketahui terjadi dikatakan kejadian A bersyarat B yang ditulis A bersyarat B atau B. Probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat yang ditulis P dalam kurung A atau B. Yang artinya probabilitas peristiwa A akan terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu dan dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A atau B sama dengan PA dan B atau PB dan PB lebih dari 0. Contohnya ada 3 kotak yaitu kotak 1, 2, 3 yang masing-masing berisi bola merah dan putih sebagai berikut. Mula-mula satu kotak dipilih secara acak, kemudian dari kotak yang terpilih diambil dari bola juga secara acak. Tiap kotak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Kemudian di sini kotak 1 ada 5 bola merah, 5 bola putih, 4 bola putih. Kotak 2 ada 7 bola merah, 3 bola putih. Kotak 3 ada 8 bola merah dan 6 bola putih. Jumlahnya ada yaitu bola merah ada 20,
dan bola putih ada 13, maka keseluruhannya yaitu 33. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya, berapa peluang bahwa bola itu merah, berapa peluang bahwa bola itu putih. Kemudian jika bola terpilih merah, berapa peluang bahwa bola tersebut dari kotak 1. Yang D, jika bola terpilih putih, berapa peluang bahwa bola tersebut dari kotak 2. Kemudian kita jawab sini, anggap peluang kotak terpilih adalah sama. Kita dapat kata kuncinya di sini, maka peluang terpilih kotak 1, 2, 3 itu sama, itu 1/3, 1/3, dan 1/3. Kemudian peluang bahwa bola merah yaitu peluang bola merah yaitu 1/3 dikali 5/9, 1/3 dikali 7/10 ditambah 1/3 dikali 20/33 sama dengan 5/27 ditambah 7/30 ditambah 20/99 sama dengan 550 plus 616 plus 2600 per 2970. Maka kita sederhanakan menjadi 883 per 1485. Kemudian yang B, peluang bahwa bola itu putih yaitu peluang bola putih yaitu 1/3 dikali 4/9, 1/3 dikali 3/10 ditambah 1/3 dikali 13/33 sama dengan 4/9 ditambah 3/30 plus 13/99 sama dengan 440 ditambah 297 plus 390 per 2970. Maka hasilnya 1127 per 2970. Yang C, jika bila bola terpilih merah, peluang bahwa bola tersebut adalah dari kotak 1 yaitu peluang bola terpilih merah, maka peluangnya itu 1/3 dikali 5/9 dibagi 20/33 karena dari kotak 1 kita ambilnya, maka hasilnya ada 5/27 dibagi per 20/33 sama dengan 5,33 per 27,20. Hasilnya adalah 11/36. Kemudian jika bola terpilih putih, peluang bahwa bola tersebut dari kotak 2 sama caranya yaitu dari kotak 2 1/3 dikali 3/10 bola putih ya dibagi 13/33 sama dengan 3/30 dibagi 13/33 sama dengan 33/130. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.